Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kami melewati malam yang gelap dan mengantarkan kami di pagi ini dengan penuh sukacita dan berkat yang daripadamu. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami agar firman Tuhan pada hari ini boleh menuntun dan mengajari, bahkan menguatkan kami untuk selalu setia percaya kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, sebuah pondasi bangunan tentu tidak terlihat dari luar, tetapi pondasi adalah bagian yang terpenting dalam sebuah bangunan. Yang menentukan kokoh atau tidaknya bangunan itu ditentukan oleh sebuah pondasi. Pondasi yang didirikan dengan baik dan benar akan membuat bangunan itu bertahan walaupun diterpa angin ataupun banjir. Sebaliknya, jika pondasi sebuah bangunan itu tidaklah kokoh, maka dapat dipastikan bangunan itu tidak dapat bertahan lama. Demikianlah halnya dengan iman kita. Kita dapat mengetahui kualitas iman yang kita miliki dengan menghadapi berbagai ujian hidup, dengan persoalan, dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan kesulitan atau bahkan penyakit yang kita alami dan lain sebagainya. Ujian hidup itu membuat iman kita semakin kokoh dan percaya kepada Tuhan. Namun sebaliknya, ketika kita tidak memiliki iman yang teguh, maka pada saat kita menghadapi ujian hidup, maka dapat dipastikan kita tidak akan bertahan untuk percaya, untuk yakin dan beriman teguh kepada Tuhan. Inilah yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus mengingatkan Timotius di dalam melaksanakan tugas panggilan sebagai pemkabar Injil, pemberita firman Tuhan, maka Timotius akan menghadapi banyak tantangan, rintangan di dalam pekabaran Injil. Imannya akan diuji. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan agar Timotius selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, beriman dan percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang mengutus setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Paulus juga mengingatkan Rasul Paulus agar senantiasa mengingat dirinya sebagai teladan, sebagaimana Paulus yang rela dan mau menderita karena firman Tuhan dan percaya dan yakin bahwa anugerah dan berkat Tuhan akan ada diberikan kepada setiap orang yang mau setia, yang percaya dalam menunaikan tugas panggilannya sebagai pekabaran Injil. Saudaraku yang kekasih, demikianlah firman Tuhan ini sampai kepada kita. Di tengah-tengah dunia kita pada saat ini, dunia tidak pernah berhenti untuk menghancurkan kesetiaan orang-orang yang percaya. Dunia ini selalu berusaha bagaimana setiap orang percaya berhenti untuk setia kepada firman Tuhan. Dunia selalu menawarkan kebencian, kejahatan, egois, kerakusan, iri hati, cemburu, hedoisme, dan cinta akan uang, dan juga banyak hal lainnya. Penderitaan-penderitaan dapat membuat iman kita menjadi rapuh untuk percaya kepada Tuhan. Untuk itu, kita diingatkan kembali, apapun pergumulan, tantangan, rintangan yang kita hadapi di dalam hidup ini,
Mari saudara selalulah berpegang teguh kepada kebenaran Injil firman Tuhan. Selalu percaya kepada Tuhan, sebab tidak ada jalan keselamatan yang lain selain daripada firman, selain daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang setia, yang mau percaya, yang mau berpegang kepada firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh kami mengaku dan percaya ada banyak tantangan pergumulan hidup yang harus kami alami, bahkan sedang kami alami, yang terkadang membuat kami untuk tidak mau setia kepada Tuhan, yang membuat kami ragu akan firman Tuhan dan membuat kami tidak bersemangat. Namun melalui renungan pada pagi hari ini, marilah Tuhan kuatkan kami, teguhkan iman kepercayaan kami untuk selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan percaya dan yakin kepada kuasa Tuhan. Yakinkan kami ya Tuhan, tidak ada jalan kebenaran yang lain selain daripada Tuhan. Tidak ada yang dapat membawa kami dan menuntun kami kepada kebenaran selain daripada firman Tuhan saja. Untuk itu, ajari kami Tuhan untuk mau setia, percaya dan beriman hanya kepadamu. Apapun pergumulannya, apapun tantangannya, apapun kesulitan dan penderitaan yang kami hadapi, kami sangat yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih kuat dari segalanya. Firman Tuhan sempurna untuk menuntun, mengajar kami berjalan dalam jalan kebenaran dan hidup. Ya Tuhan, mari berkati kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami selalu setia dan percaya kepadamu. Demikian juga Tuhan, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, para halado yang melayani di gerejamu HKBP Tanjung Priuk Timur, berikan kami kekuatan dan sukacita senantiasa Tuhan, untuk selalu setia mengkabarkan firman Tuhan, baik di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, dan juga di tengah-tengah jemaatmu, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan mau rindu memuji, memuliakan namamu. Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.